Menunggu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan.
Selamat pagi bagi kita semua, saudaraku terkasih Jemaat Asia Mandarin Service maupun siapa saja pun anak-anak Tuhan yang turut bergabung lewat siaran online kami. Saudaraku, di saat teduh pagi ini kita akan menggumuli, merenungkan kebenaran yang terambil dari Lukas pasal 1 mulai ayat yang ke 26 sampai ayat 38. Terlebih dahulu, mari saya ajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat yang diberkati ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan kebenaran dan beroleh berkat daripadamu. Maka berbicaralah kepada kami semua Tuhan, kami siap menerima kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan yang berbahagia ini, bulan perayaan Natal, sekarang masih hari-hari pranatal atau jelang Natal, saya ingin mengajak kita merenungkan Injil Lukas tadi. Saya bacakan buat kita, Lukas pasal 1 ayat 26 mulai demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sana saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau berkata, Natal adalah kabar baik. Natal adalah good news yang sudah jauh-jauh hari, ribuan tahun sebelumnya dinubuatkan oleh Musa, dilanjutkan nubuatan demi nubuatan oleh para nabi-nabi setelahnya. Dan kedatangan Kristus itu terjadi kepada Ibu Maria yang sebetulnya gadis perawan, dan kelahiran juru selamat ini adalah membawa solusi, membawa jalan keluar, menyelesaikan masalah yang ada di tengah dunia manusia. Saudaraku, itu sebabnya saya katakan kedatangannya itu adalah kabar baik, karena memberikan jawaban, memberikan solusi, memberikan penyelesaian masalah. Itu sebabnya malaikat Gabriel berkata kepada para gembala di padang Efrata, dikatakan kesukaan besar bagi segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kesukaan besar
bagi segala bangsa. Great joy, sukacita yang besar, karena ada jawaban tiba, jawaban datang. Sang pembebas sudah datang, sang penyelesai sudah datang, dengan merupakan kabar baik. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, saya mencoba merangkai sebuah kalimat yang kemudian menjadi judul renungan kita di hari Jumat pagi ini. Saya ambil dari ayat 28, dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau." Jadi dasarnya adalah Tuhan menyertai engkau. Kemudian Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya sekaligus merupakan jawaban terhadap pertanyaan batin, pertanyaan di dalam hati Maria, apakah arti salam itu? Arti salam itu di ayat 30 ini berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kabar baik yang dibawa Gabriel sang malaikat utusan itu ialah jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saya lanjutkan kepada ayat yang ke-37, ketika malaikat Gabriel meyakinkan dengan memberikan contoh tentang kasih karunia itu, yaitu ibu Elisabeth yang juga di masa tuanya, di masa sudah mandul, mengandung seorang bayi yang kelak diberi nama Yohanes. Terhadap peristiwa itu malaikat berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga dari kalimat tadi saya rangkailah sebuah judul, jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, sehingga tidak ada yang mustahil bagimu. Itu renungan kita di hari ini, yaitu jangan takut, kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah, dan di dalam kasih karunia di hadapan Allah itu kita diberikan posisi tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita kupas satu bagian demi bagian dari 3 pernyataan tadi. Pertama, jangan takut. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, jangan takut. Sebelum ia melanjutkan berita yang dibawanya itu, engkau akan melahirkan seorang bayi yang kelak engkau berikan nama dia Yesus. Saudaraku, tentu saja Maria mengalami begitu banyak berkecamuk ketakutan di dalam dirinya. Pertama, kedatangan malaikat ini adalah hal yang menggentarkan dia. Kita harus memahami Maria adalah gadis belia, gadis biasa, gadis perawan yang dia bukan berprofesi sebagai nabi atau nabiah yang sudah terbiasa dengan hal-hal kunjungan malaikat misalnya. Dan itu menggentarkan dia. Apalagi itu berlangsung secara tidak ada di dalam dugaan dia. Dan saudaraku, kepada hal itu malaikat berkata jangan takut. Penting diberikan amanat jangan takut, karena ketakutan itu bisa bersifat krusial saudaraku. Bersifat fatal. Bahkan kadangkala mematikan ya, ketakutan itu mematikan. Menurut sebuah survei, ketika pesawat misalnya jatuh, meledak atau terbakar, nanti kemudian korban-korban itu diotopsi, diperiksa bagaimana kejadian dia menjadi mati. Ternyata ditemukan, karena saya dulu di perusahaan airline, jadi riset seperti itu sudah biasa dilakukan. Ternyata saudaraku, mayoritas penumpang sudah mati sebelum pesawat jatuh. Mayoritas penumpang sudah mati sebelum pesawat meledak. Kenapa mati sebelum pesawat jatuh, sebelum pesawat meledak? Karena serangan jantung, karena takut, dan itulah sebabnya ketakutan itu bisa berakibat fatal. Nah, malaikat Gabriel berkata, jangan takut. Sebab ketakutan ini membuat orang bisa gagal melangkah, gagal mengemban suatu misi yang besar, tidak berani melanjutkan sesuatu yang tidak lazim saudaraku, tidak berani memulai hal yang baru. Karena takut, maka kepada Maria dikatakan jangan takut. Kalau kita usut saudaraku, ketakutan itu sebetulnya dari mana berasal?
Kenapa manusia bisa takut sebetulnya? Padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ternyata kalau kita usut di kitab Kejadian pasal yang ketiga 9 sampai 10, saudaraku, di situ dikatakan ketika Allah itu datang berjalan-jalan di dalam taman itu, pasca atau sesudah Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, maka di sana Allah bertanya, "Adam, di manakah engkau?" Maka jawaban daripada Adam itu menjadi petunjuk kapan mulai ada ketakutan dalam dunia manusia. Saya bacakan Kejadian pasal 3 ayat 10, demikian bunyinya ayat 10. Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Ternyata saudaraku, ketakutan mulai ada dalam dunia manusia sejak jatuh di dalam dosa. Mereka berada di dalam ketakutan yang tadinya sebelumnya dijanjikan, diberikan hal yang menggiurkan. Kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka, kata iblis, dan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata sekarang mereka sesudah melaksanakan itu, sudah memakan buah itu, dan sudah melanggar firman Allah, yang ada pada dirinya adalah ketakutan. Sehingga boleh kita katakan, saudaraku, ketakutan adalah akibat atau konsekuensi daripada dosa manusia. Dan Kristus yang datang ini adalah sang penyelesai terhadap ketakutan itu. Hal yang paling menakutkan bagi manusia bukanlah kurang uang, bukanlah tentang apa yang dimakan besok, bukanlah tentang bagaimana pendapat orang lain tentang diri saya. Yang paling menakutkan dalam dunia manusia adalah kematian yang kekal. Ini yang paling mengerikan. Hampir seluruh agama mencoba menyelesaikan masalah ini dengan konsep-konsepnya. Tetapi saudaraku, yang benar-benar menyelesaikan hanyalah Dia yang akan datang yang disebut oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Dialah sang penyelesai ketakutan kita itu. Jadi saudaraku, ketakutan menjadi bagian yang harus kita usir dari kehidupan kita. Tentu saja di luar sana ada banyak faktor-faktor yang bisa membuat kita takut, hal-hal yang bisa memicu ketakutan kita, tetapi Natal ini menjadi kabar baik bagi kita. Kristus adalah sang penyelesai ketakutan. Hal yang paling kita takutkan telah ditanggungnya, dan kita tahu Dia adalah Tuhan yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan kalau kita sudah berdamai dengan Bapa kita di surga, tidak ada yang patut lagi kita takutkan. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan lagi menakutkan kita? Memang kejadian-kejadian akhir-akhir ini, khususnya atau utamanya di negeri kita ini, dengan begitu banyaknya kekerasan, radikalisme, dan hal-hal yang berbau anti kemanusiaan, perbuatan-perbuatan yang bejat, pembunuhan yang begitu kejam, itu mungkin hal-hal yang menakutkan. Tetapi saya mau berkata, mari kita berlindung kepada Tuhan. Mari kita menjadikan Yesus Kristus menjadi pelindung dan perisai yang akan memberikan rasa tenang kepada kita. Maka kita tidak akan takut lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kepada Maria dikatakan oleh malaikat, jangan takut. Kenapa saudaraku? Karena kalau hidup dalam ketakutan, atau kata lain si penakut, sulit dipakai oleh Tuhan. Allah sulit berkarya dengan orang yang ketakutan, sulit memakai orang yang sifatnya penakut. Itu sebabnya setiap kali seseorang akan dipakai oleh Tuhan, katakanlah Abraham, katakanlah Gideon, katakanlah Yeremia, katakanlah siapa saja termasuk Maria ini sekarang, selalu Tuhan berkata dulu, jangan takut sebab akulah perisaimu, jangan takut sebab akulah yang bertindak bagimu, jangan takut sebab akulah yang menyertaimu, jangan takut sebab akulah Allahmu. Jadi saudaraku, Natal adalah mengingatkan kita betapa penting kita jangan dikuasai oleh ketakutan kita. Rasa takut adalah hal yang normal, tapi hidup di dalam ketakutan adalah suatu hal yang jahat. Fear is a spirit. Ketakutan itu sendiri berupa roh. Sebab firman Allah berkata, Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang mendatangkan kekuatan, mendatangkan ketertiban, mendatangkan damai sejahtera. Seperti sapaan malaikat Gabriel kepada Maria, jangan takut, sampailah kepada kita pesan ini sekarang.
jangan takut. Amin saudaraku. Haleluya. Kupasan kita yang kedua, engkau beroleh kasih karunia katanya. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Saudaraku, kasih karunia mengenyahkan ketakutan. Kasih karunia itu anugerah, grace, mengusir ketakutan. Alasan kita tidak perlu takut menjalani hidup ini adalah karena kita sudah beroleh kasih karunia, beroleh perkenanan daripada Allah, berdamai dengan Allah. Itu menjadi patokan bagi kita, menjadi pilar bagi kita, itu menjadi tiang yang kuat yang menopang kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi berada di dalam ketakutan. Apa arti kasih karunia saudaraku? Kasih karunia artinya adalah kita menerima sesuatu yang bukan hasil kerja kita. Kalau hasil kerja kita itu kita mendapatkan upah atau balas jasa. Keselamatan dan perkenanan Allah bukan hasil upah, bukan karena jasa, bukan karena perjuangan kita, melainkan pemberian Allah. Maka kasih karunia adalah sesuatu yang bukan hasil kerja kita, sesuatu yang kita raih. Tidak dapat kita raih tetapi kita terima. Saya koreksi, tidak dapat kita raih, tidak sanggup kita mengambilnya, tetapi kita menerimanya. Tidak sanggup mencapainya, tetapi kita mengecapnya. Itu namanya kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak untuk kita, tapi kita dilayakkan, diposisikan layak atau pantas untuk itu. Itu namanya kasih karunia. Ada banyak hal yang merupakan kelemahan kita, ada banyak hal yang merupakan kelemahan Maria, tetapi kasih karunia dari Allah memampukan Maria dia berada dalam posisi layak. Termasuk dalam hal ada pertanyaan teologi begini Bapak Ibu. Kalau Yesus lahir dari rahim seorang ibu, katakanlah Maria, dan Maria adalah manusia yang berdosa, keturunan manusia berdosa, dan firman Allah berkata semua manusia sudah jatuh dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apakah tidak berarti kalau dia Yesus lahir dari Maria, maka dosa dari Maria akan mengalir dan menurun kepada Yesus Kristus? Maka pertanyaan itu akan terjawab dengan pernyataan malaikat, sebab kasih karunia Allah yang melayakkan Maria yang berdosa ini akan mengandung seorang anak Allah yang tidak berdosa dan tidak tercemar dosa sang bayi tersebut. Karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan Maria, bukan karena kesucian yang ada padanya, bukan karena kesalehan yang ada padanya, bukan karena tingkatan kerohanian yang ada padanya, melainkan karena kasih karunia. Engkau beroleh kasih karunia. Secara demikian saudara, kita harus memposisikan diri kita. Kita dapat bertahan hari ini karena kasih karunia. Kita dapat mengecap kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita karena kasih karunia. Kasih karunia artinya Allah ada di pihak kita, berpihak kepada kita, membela kita. Itu sebabnya Yesus yang adalah anak Allah, dia adalah sang firman yang adalah juga Allah, tidak menyatakan kealahannya itu sebagai hal yang patut dan harus dipertahankan, melainkan dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi bagian daripada umat manusia, menjadi manusia yang sejati, manusia yang sebenarnya. Artinya dia mau berpihak, mau solidaritas kepada kita, mau berada membela kita. Jadi saudaraku, kasih karunia yang diberikan oleh Allah ini, inilah alasan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk melihat hari-hari esok sebagai hari yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Ada amin saudaraku, mengenyahkan ketakutan. Saya teringat satu hal dari Raja Hizkia ketika dia berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat dari bangsa Asyur. Ditemukan dalam 2 Tawari pasal 32, saya bacakan buat kita. Menarik kisah ini, 2 Tawari pasal 32 saudaraku, ketika dia dikepung oleh Raja Asyur yaitu Sanherib, apa yang dikatakan dan apa yang ada di dalam hatinya Hizkia sang raja. Saya bacakan pasal 32 ayat 6 sampai 8 demikian.
Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, menanamkan, memotivasi laskar-laskar dan panglimanya dengan kata-kata. Apa kata-katanya? Di ayat ke-7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, menyertai Sanherib adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jadi Hizkia berada pada kesadaran tentang kasih karunia, yaitu yang menyertai kita adalah Tuhan Allah. Yang menyatakan melaksanakan peperangan ini adalah dengan kekuatan Allah. Percayalah kepada Dia, kira-kira gitu. Artinya di luar kemampuan kita mengelola dan menghadapi tantangan kehidupan ini, kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus berlindung kepada Allah. Kita harus menerima kasih karunia di hadapan Allah. Dan karena itulah kita harus hidup dekat dengan Dia. Kita harus hidup berkiblat atau berpusat kepadanya. Kita harus berpaut hati kepada Dia, mengandalkan Tuhan. Tidak ada yang patut kita andalkan di dalam kehidupan ini. Tidak kekuatan kita, tidak kemudahan kita, tidak kekayaan kita, tidak keahlian kita, tidak bakat dan hobi kita, tidak orang-orang di sekitar kita. Yang kita andalkan adalah Tuhan Allah. Dialah yang menyertai kita. Jadi kasih karunia itu artinya Tuhan di pihak kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, Tuhan melindungi kita. Dari situ saya membangun suatu keyakinan, apa saja yang terjadi dengan bangsa dan negara ini, yang saya tahu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu adalah kasih karunia. Dia ada di tengah kita, tinggal di dalam kita, lebih dalam lagi maknanya. Nanti kalau perjamuan kudus lebih dalam lagi, yaitu aku di dalam Dia dan Dia di dalam aku melalui sakramen. Aku makan tubuhnya, aku minum darahnya, menyatu, manunggaling dengan Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut dalam kehidupan ini, jangan khawatir, jangan stres. Natal ini mengingatkan kita tentang perlunya kita menyadari hidup ini adalah kasih karunia. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia. Yang ketiga, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-37 tadi, yaitu malaikat Gabriel berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah memang tidak ada yang mustahil. Bagaimana dengan kita? Maka kita lanjutkan baca Markus pasal 9 ayat 23. Markus pasal 9 ayat 23. Saya bacakan demikian. Di ayat 23 itu Markus pasal 9. Demikian firman Tuhan di ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pertama tadi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tetapi Yesus juga menegaskan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi kalau kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bagi kita pun tidak ada yang mustahil, saudaraku. Tentu tidak ada yang mustahil, jangan ditafsir secara sembrono, maksudnya sesuka-suka misalnya. Jangan juga kita berkata kalau begitu berarti batu kerikil ini bisa berubah menjadi emas. Itu bukan begitu. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi kemustahilan itu tidak membuat kehidupan ini menjadi aneh dan tidak beraturan. Saudaraku, tidak demikian cara menafsirkan. Artinya pada batas-batas di mana aku tidak sanggup, pada keadaan-keadaan aku tidak mampu, selalu ada Tuhan Allah yang memberikan
jawaban, memberikan solusi. Itulah sebabnya ketika Maria bertanya, bagaimanakah hal itu terjadi? Sebab aku ini belum bersuami. Maka malaikat berkata, Roh Tuhan akan menaungi engkau, kuasa Allah yang maha tinggi akan mengerjakan di dalam dirimu, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang bayi, hendaklah engkau menamai dia Yesus, menamai dia Immanuel. Jadi ditegaskan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria bertanya, bagaimana aku bisa? Aku kan belum bersuami, aku belum menikah, bagaimana aku hamil, bagaimana aku mengandung, bagaimana bisa punya anak? Roh Allah akan turun atasmu. Kalau roh Allah turun atas kita, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Hari yang sukar bagi kita, tidak sukar bagi Tuhan. Hal yang tak masuk akal bagi kita, selalu masuk akal bagi Tuhan. Hal yang tidak mungkin, menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebab Yesus yang dikandung Maria ini adalah pribadi yang juga tidak ada yang mustahil bagi dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Sebetulnya jangan kita merayakan Natal hanya dengan persepsi sedang merayakan, mengingat, mengenang peristiwa lahirnya seorang bayi yang lemah di dalam palungan. Betul, lahir di dalam palungan, caranya sederhana, di tengah-tengah kesederhanaan dari orang-orang yang sederhana seperti Yusuf dan Maria. Tetapi jangan lupa, sang bayi ini adalah Allah kita. Saya ajak kita membaca kitab Kolose supaya kita tahu siapakah Yesus yang lahir ini. Maka kitab Kolose sangat jelas ditulis oleh Yohanes, saudaraku. Kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-19 coba kita baca. Kolose pasal 1 ayat yang ke-19. Saya rindu kita menemukan ayatnya. Kolose pasal 1 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Karena seluruh kepenuhan Allah, the fullness of God, kepenuhan Allah, segenap Allah yang berdaulat itu berkenan diam di dalam Yesus. Berarti Yesus adalah Allah yang berdaulat penuh itu. Bahkan di pasal 2 ayat 9 lebih terang lagi. Bunyinya demikian. Sebab dalam Dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kalau juru selamat Mesias yang datang ini adalah Allah yang segenap kepenuhannya ada di dalam Dia, maka tidak ada yang mustahil bagi Dia. Maka tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin, Bapak Ibu. Make it simple, jangan berpikir rumit. Jangan berpikir, jangan mencoba menolong diri sendiri. Biarkan Allah yang baginya segala perkara menjadi mungkin. Percayailah Dia. Percayai dan bertumpulah kepadanya. Sandarilah Dia. Dialah penjaga kita, Dialah perisai kita. Kita tidak akan celaka. Kita tidak akan mengalami mara bahaya. Hal-hal yang menakutkan di dunia ini boleh banyak, tetapi itu tidak akan menghampiri kita. Jadilah kepada kita seturut dengan iman percaya kita. Dengan Natal, yang Natal disebut oleh malaikat juga kepada para gembala kesukaan besar, sukacita yang besar. Maka rayakanlah Natal ini dengan sukacita. Meski dengan cara yang simpel, sederhana, cara yang tidak mesti megah dan meriah, tetapi kita bersukacita karena jangan takut, sebab kita beroleh kasih karunia, sehingga bagi kita tidak ada yang menjadi mustahil lagi. Jikalau hal ke sorga itu yang tak bisa kita usahakan diberikan kepada kita, hal menjadi anak Allah dan ciptaan baru, sesuatu yang tidak bisa kita produksi dari diri kita, telah diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Apatah lagi dengan kehidupan sehari-hari, persoalan-persoalan, hal-hal yang katakanlah menjadi kerikil-kerikil dalam perjalanan kita ini. Dia selalu peduli bagi kita. Dia pasti menolong kita. Dia adalah juru selamat yang sungguh-sungguh datang menjumpai kita, berada di pihak kita, bersama dengan kita. Saya sampaikan salam penutupnya ialah, jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia, sehingga
tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami merenungkan beberapa ayat dari tulisan Lukas yang kami rangkai menjadi suatu pernyataan iman kami, ialah jangan takut, sebab kami ini beroleh kasih karunia di hadapan-Mu ya Allah, dan oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagi kami. Jadilah firman-Mu itu bagi kami, jadilah demikian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memasuki hari ini dan minggu ini bahkan bulan ini dengan keyakinan bahwa Engkau menyertai dan mendampingi kami. Kami percaya Engkau membuat yang kami kerjakan menjadi berhasil. Kami percaya juga perayaan-perayaan Natal kami akan berlangsung dengan baik walaupun situasi pandemi corona. Kami percaya bangsa dan negara kami ada dalam perlindungan-Mu. Semuanya aman. Kami tolak teror, kami tolak kekerasan, kami tolak radikalisme, bahkan kami tolak perpecahan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pelindung bagi bangsa kami, Engkaulah pelindung bagi kota kami, Engkaulah pelindung bagi keluarga dan diri kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur kepadamu, dan saatnya kami akan mengakhiri renungan kami di pagi hari ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku, bukalah hatimu, arahkanlah pikiranmu tertuju kepada Tuhan, sebab Tuhan rindu mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Mari angkat dan tadahkan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Turunlah damai sejahtera daripada Allah kita, Bapa yang kekal itu, dan anugerah yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus beserta kita mulai saat ini sampai esok, sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Good day untuk kita semuanya. Salam.